tetangga di depan rumahnya di Jalan Harumsari, ibu yang ramah tamah, harus selalu dihormati. Shalom, saudaraku yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Kiranya kita bertemu dalam sukacita, sehat, dan selamat selalu, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita dan bersyukur atas segala sesuatu yang kita alami. Saudara yang dikasihi Yesus, kita akan belajar firman Tuhan dalam renungan pagi ini. Biarlah kita memulai dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang maha kasih, yang selalu ada buat kami dalam segala situasi, biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Engkau selalu dalam hidup kami, atas segala berkat Tuhan, atas kesehatan dan keselamatan, keamanan dan kenyamanan yang kami rasakan dalam segenap hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan menjadi kekuatan iman percaya kami dalam menjalani hidup kami yang penuh tantangan, yang mungkin dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, namun dalam beberapa waktu, beberapa kondisi kami mengalami pencobaan-pencobaan yang berat. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bagi kami, Roh Kudus. Engkau selalu menuntun kami, mengarahkan kami untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, dalam segala sesuatu yang kami alami. Terimalah doa kami ini Tuhan, dan jawablah doa kami, sempurnakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat dalam Yesus, renungan pagi kita pada hari ini berjudul Saluran Terang. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kisah Para Rasul 9 ayat 6. Ananias hampir tidak dapat menghargai perkataan malaikat karena laporan mengenai penganiayaan yang pahit yang dilakukan Saulus terhadap orang-orang suci di Yerusalem telah tersebar jauh dan luas. Ia mengira untuk bertukar pikiran, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi perintah itu tegas, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Patuh kepada petunjuk malaikat, Ananias mencari orang yang baru saja mengeluarkan ancaman terhadap semua orang yang percaya kepada nama Yesus dan meletakkan tangannya pada penderita yang menyesal. Ia berkata, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Kemudian Yesus memberikan persetujuan kepada kekuasaan jemaatnya yang dibentuk dan menempatkan Saulus sehubungan dengan perantara yang telah ditentukannya di dunia ini. Kristus sekarang mempunyai jemaat sebagai wakilnya di atas dunia ini, dan kepadanya termasuk pekerjaan untuk mengalihkan perhatian orang berdosa kepada jalan kehidupan. Banyak yang mempunyai buah pikiran bahwa mereka bertanggung jawab kepada Kristus saja untuk terang dan pengalaman mereka, tidak bergantung kepada pengikut-pengikutnya di dunia. Yesus adalah sahabat orang-orang berdosa dan hatinya terjamah dengan kesengsaraan mereka. Ia mempunyai segala kuasa, baik di surga maupun di dunia ini, tetapi ia menghargai alat yang telah ditentukannya untuk penerangan dan keselamatan manusia. Ia memimpin orang berdosa kepada jemaat yang telah dijadikannya saluran terang kepada dunia ini. Bila di tengah kebutaan, kesalahan, dan prasangkanya, Saulus telah diberi kenyataan tentang Kristus yang telah dianiayanya. Ia ditempatkan dalam hubungan yang langsung dengan jemaat yang mempunyai terang dunia. Dalam hal ini, Ananias mewakili Kristus dan juga mewakili pendeta-pendeta Kristus di dunia ini yang ditunjuk untuk bertindak sebagai penggantinya. Dalam tempat Kristus, Ananias menjamah mata Saulus supaya ia dapat menerima terang. Dalam tempat Kristus, ia menempatkan tangannya kepadanya, dan sementara ia berdoa dalam nama Kristus,
Saulus menerima Roh Kudus. Semuanya dilakukan dalam nama dan dengan kuasa Kristus. Kristus ialah mata air. Jemaat itulah menjadi saluran komunikasi. Renungan pagi kita pada pagi ini dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 102 sampai 104. Sahabat yang dikasihi Yesus, renungan pagi kita pada pagi ini jelas sekali meminta kita dengan kuasa Allah untuk menjadi saluran terang, untuk menjadi saluran komunikasi. Terang apa yang kita mau salurkan? Terang kebenaran Kristus yang memberi keselamatan, pengampunan atas segala dosa, arahan dan tuntunan, kesempatan untuk berbuat yang terbaik, yang benar di hadapan Tuhan, seperti yang dialami Paulus dan terjadi dalam hidupnya. Paulus yang dahulu namanya adalah Saulus, yang banyak menyiksa bahkan membunuh orang Israel dan orang Kristen lainnya, yang bertobat dalam nama Yesus, akhirnya menjadi seorang pengabar Injil. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Paulus alami, yang tidak dapat dihitung dengan kekuasaan apapun, tidak bisa digantikan oleh martabat apapun di hadapan pemimpin-pemimpin Israel, pemimpin-pemimpin agama di Yahudi, dan para raja yang ada di dunia ini. Ini adalah satu berkat yang luar biasa, yang saudaraku yang dikasihi Yesus, benar-benar suatu keajaiban, suatu hal yang luar biasa yang secara manusiawi, secara logika manusia tidak dapat diterima, karena sudah melakukan banyak sekali hal yang sangat menyakitkan, sangat mendukakan, tetapi Roh Kudus tetap memberi kesempatan bagi Paulus untuk berubah dan menjadi saluran berkat, saluran terang bagi bangsa Israel yang ada di daerah Yahudi maupun di luar negeri Asia dan Eropa. Bahkan para murid lain termasuk Filipus membawa pertobatan bagi orang-orang Afrika. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita saat ini diingatkan kembali untuk bisa menjadikan Paulus sebagai contoh, dan Yesus tetap memberikan kita kesempatan waktu untuk melaksanakan ini. Kasih-Nya tidak pernah lepas dari kita, dan segala yang terbaik, yang terindah, yang termulia, yang terajaib, yang penuh kuasa tetap Tuhan siapkan untuk kita, untuk menjalani hidup ini dalam mengabarkan kabar indah, kabar sukacita bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Demikianlah renungan pagi kita pada pagi ini. Biarlah kita menikmati kasih karunia Allah sehingga memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Buah durian lembut rasanya, petiknya dari rumah anak beta. Kelak kau akan berdosa jika ibu tak kau hargai jasanya. Sampai jumpa saudara-saudari yang dikasihi Yesus dalam renungan malam nanti. Biarlah kita hari ini beraktivitas dengan penuh sukacita dan memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa. Horas.